Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Fa ya ayyuhal ikhwah, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Haitsu yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang terhormat Ketua Yayasan, Pembina, Penasihat Yayasan, yang kami hormati para bapak, para ibu, jamaah kajian rutin Jumat sore, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, dimuliakan Allah, dan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mengawali majelis kajian sore hari ini, kita hadirkan hati untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tak terhitung. Nikmat yang harus kita syukuri. Dengan disyukurinya nikmat, janji dari Allah, maka kita akan ditambah nikmat tersebut. Dan manakala nikmat-nikmat itu kita kufuri, maka Allah mengancam, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan datangnya kita di majelis ilmu ini merupakan bagian dari rasa syukur kita atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan ini merupakan kesempatan yang sangat baik mengisi waktu, menggunakan kesempatan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Tidak banyak hamba-hambanya Allah, tidak banyak umat manusia yang hidup di bumi ini yang bisa menggunakan waktu untuk menikmati waktu itu dalam rangka mengembalikan semuanya kepada Allah. Maka nikmat hadir dalam majelis ilmu adalah nikmat besar. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita semakin memahami agama ini. Ada 3 yang harus kita wajib ketahui, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, dan ma'rifatud din. 3 hal inilah yang harus selalu kita tiap hari kita upayakan untuk makin tambah hari itu makin tambah mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama. Mengenal Allah baik dalam kondisi longgar maupun sempit. Sampai-sampai baginda Rasul dalam sabdanya, ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fi siddah. Kenalilah Allah ketika dalam keadaan longgar.
ketika keadaannya tidak banyak masalah, ketika tidak banyak problem, kenali Allah. Ya'rifka fisyidah. Nanti Allah akan mengenali kita tatkala kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan payah. Kenali Allah maksudnya kenali agamanya Allah. Kenali masjid rumah Allah. Kenali kalamnya Allah. Kalamnya Allah adalah Al-Quranul Karim. Kenali. Artinya kita bagaimana hidup ini bisa semakin mengenal apa-apa yang memang menjadi kewajiban bagi kita. Maka Bapak Ibu, sore hari ini kita akan kaji mujahadah dalam ibadah. Bagaimana mengupayakan di dalam ibadah kita ini ada keseriusan, ada kesungguhan. Tanpa sungguh-sungguh kita tidak akan mendapatkan. Maka kita dulu ketika belajar sering diberi nasihat mauidhah dari kata-kata mutiara, manjada, wajada. Itu. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapat. Maka kalau kemudian kita buka firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Surat apa anak-anak? Ada yang tahu? Baru ngaji. Sebentar baru ngaji. Ya. Surat apa? Ada yang tahu? Surat Al-Quran. Surat Al-Quran pasti ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya, mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum, benar-benar sungguh-sungguh kami akan beritahukan hidayah. Kami akan beritahukan jalan kami. Lanahdiyanahum subulana. Dari sinilah, dari ayat inilah Allah menunjukkan kepada kita seberapa kesungguhan kita, seberapa mujahadah kita, Allah akan memberi jalannya. Jadi jalan itu bergantung kepada kesungguhan. Hidayah Allah itu bergantung kepada kesungguhan kita. Artinya antara hidayah dan kesungguhan itu berbanding lurus. Seberapa hidayah yang akan kita dapat, seberapa pula kesungguhan yang kita telah keluarkan. Tanpa sungguh-sungguh kita akan kesulitan, kita akan berat, kita akan malas. Maka Bapak Ibu sekalian, rukun Islam yang 5, rukun Islam yang 5, tanpa sungguh-sungguh kita tidak mampu untuk mengamalkan. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Inilah pengorbanan lisan. Tanpa sungguh-sungguh berat kita berucap syahadat. Apalagi yang memang dia beragamanya bukan dari lahir. Beragama Islam. Maka baru saja kita ditinggal sosok orang yang mengantarkan ribuan orang untuk bersungguh-sungguh dalam bersyahadat. Saya mengikuti prosesi beliau meninggal sampai dimakamkan, sakit sampai meninggal, kemudian dimakamkan, nangis saya. Begitu sungguh-sungguhnya beliau membela Islam, membela kaum muslimin,
Itulah yang kemudian 1 bulan lebih ya, sudah 1 bulan lebih yang namanya Koh Stephen, Allah yarham, dengan MCI-nya, Mu'alaf Center Indonesia. Kita baru tahu setelah beliau meninggal, yang bersahadat lantaran wasilah dari beliau 58.000 orang mu'alaf. Tidak sedikit, 58.000 orang masuk Islam. Nabi bersabda, siapa yang bisa mengantarkan seseorang mendapatkan petunjuk Allah sehingga dia mengenal Islam, itu dapat pahalanya sekaliber ya. Pahalanya sepadan dengan unta merah kalau saat itu armada terbaik di zaman Nabi. Unta merah. Kalau makbaroh, kuburnya Koh Stephen itu bisa diintip, maka mungkin di makam itu berjajar pajero 58.000 berjajar di kuburan. Itu kalau kemudian kita lihat bagaimana armada terbaik saat itu. Kalau dibandingkan armada hari ini. Dari mana? Dari kesungguhan. Ketika beliau umroh, melihat orang-orang sipit kok ada di tanah suci ikut renovasi Masjidil Haram, kaget beliau. Akhirnya beliau dekati, beliau bawa makan, beliau bawa minum. Sodakoh kepada mereka, diajak dialog, ditanya, agama kalian apa? Saya tidak punya agama. Itu orang satu camp, hidup dalam satu camp 317 orang. Akhirnya terjadilah dialog, beliau dakwai mereka, 317 orang itu bersahadat semuanya, masuk Islam. Kita kadang-kadang berpikir, kita sudah sungguh-sungguh belum? Sementara umur yang diberikan Allah kepada kita 1 kali 24 jam sama. Hanya berbedanya apa? Kesungguhan. Beliau bisa berkiprah luar biasa. 317 orang masuk Islam, berbondong-bondong bersahadat. Mentauhidkan Allah. Sampai Syekh Sudes kagum. Siangnya beliau memu'alafkan satu camp orang-orang Cina, malamnya dijemput tentara. Dijemput, dibawa keluar dari hotel, kaget, beliau sudah berpikir negatif. Waduh, saya akan kesulitan pulang ke Indonesia. Saya akan dapat masalah kalau seperti ini, gitu perkiraan hati beliau. Ternyata apa? Ternyata diundang ke rumahnya Syekh Sudes. Imamnya Imam Masjidil Haram. Imamnya para imam. Itu Masya Allah luar biasa. Berdiskusilah, dialoglah antara Koh Stephen dengan Syekh Sudes. Beliau kagum, saya seumur hidup belum pernah ada orang masuk Islam lantaran saya. Tapi Anda ini sekali ketemu 317 orang masuk Islam. Mari kita coba renungkan ini. Sudah seberapa kesungguhan kita membela Islam dan kaum muslimin ini. Sampai tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian. WTS pun beliau dakwai. Ini yang kita belum sampai nyandak sampai situ. Wanita-wanita tunasusila yang di pinggir-pinggir jalan. Beliau sambangi, beliau ampiri. Ditanya, 1 malam kontrakmu berapa? 500.000, masuk mobil. Ternyata apa? Setelah masuk mobil, diajak muter-muter, masukkan ke dalam masjid, cekeli Quran, diberi mukena rukuh. 1 malam 1 juta, tenguk-tenguk ning masjid, iki Qurane, iki mukenane, arek opo sampean. Akhirnya mereka sadar jadi orang baik. Itulah orang-orang yang menggunakan waktu umurnya untuk bermujahadah. Bersungguh-sungguh mengantarkan orang untuk mendapatkan hidayah. Ini luar biasa.
Maka pengorbanan pertama dalam rukun ibadah, rukun Islam adalah syahadat. Pengorbanan lisan. Yang kedua adalah sholat, rukun kedua. Ini adalah pengorbanan waktu. Kita kadang iman dengan waktu kita ini. Untuk sholat itu nunggu jamaah itu berat. Iman gitu. Untuk bisa nunggu jamaah iman. Sholat jamaah iman. Ini tanpa ada mujahadah, tanpa ada kesungguhan berat sudah. Makanya sering kita mendengar atau bahkan ucapan kita sendiri. Tak sholat sedilit. Tak sholat sebentar. Ini menunjukkan bahwa kita itu iman terhadap waktu. Padahal rukun Islam yang kedua adalah sholat. Pengorbanan waktu. Berapa banyak orang sholatnya waton sholat. Yang penting gugur ke kewajiban. Yang penting melaksanakan sholat. Tidak ada tingkat kehusuan yang dicari. Waton jengkrak-jengkrik. Bahkan ada yang sholatnya seperti ayam, jago, mematuk jagung. Pernah melihat ayam jago notol jagung? Adakah ayam jago notol jagung santai? Itu ayam jago ngantuk. Itu ayam jago kena penyakit. Mesti cepet, cetak. Lah ini kok dipraktekkan di sholat. Bahkan ketika itu kita bermakmum baru asyhadu sudah salam. Pernah Bapak Ibu mengalami itu? Pernah ya? Baru kita belum atahiyat rampung baru asyhadu Allah sudah assalamualaikum itu sang imam. Bacaan di dalam sholat belum rampung, apalagi doa. Padahal diajarkan dalam riwayat doa sebelum salam. Minta 4 perlindungan, ini pun tidak sungguh-sungguh diamalkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Wa min adzabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Terus? Wa min fitnatil masihid dajjal. Nanti tanggal 3, berarti seminggu lagi ya Pak, seminggu lagi. Akan ada rawuh ke sini Ustadz Muhammad Zulkifli Ali dari Payakumbuh. Beliau dikenal sebagai Ustadz akhir zaman. Beliau kalau membahas al-fitnah al-masih ad-dajjal detail. Apa itu fitnah al-masih ad-dajjal? Kenapa al-masih? Seperti Isa, al-masih Isa juga al-masih. Isa al-masih, Dajjal al-masih. Kenapa? Ini butuh kajian. Kenapa juga fitnah? Kok tidak Dajjal? Ini juga butuh ilmu. Kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita bersungguh-sungguh, bermujahadah, mohon kepada Allah agar terhindar dari fitnah ad-Dajjal, al-masih ad-Dajjal. Fitnahnya. Bukan dajjalnya, tapi fitnahnya. Syekh As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di sampai menerangkan karena tidak semua kaum akan bertemu dengan dajjal. Tapi setiap kaum pasti akan bertemu dengan fitnahnya dajjal, begitu. Jadi kita ini ngaji, semakin ngaji justru semakin merasa bodoh. Semakin ngaji semakin merasa tidak tahu. Sehingga dibedakanlah antara dajjal dan al-fitnahnya. Fitnahnya dajjal. Propagandanya. Ini harus ada kesungguhan untuk memahami agamanya. Maka Bapak Ibu sekalian bermujahadah dalam ibadah. Kalau di dalam sholat itu kita tidak betul-betul bersungguh-sungguh berat kita melaksanakan sholat. Makanya
Ibadah itu diperintahkan kepada Allah, kepada orang-orang yang beriman. Ya, khusus ini. Allah tidak meresani gagah atau tidak gagah. Allah tidak melihat dia itu ahli olahragawan atau enggak. Yang ditimbali yang jelas iman. Bapak Ibu coba. Orang itu kalau mau berolahraga, sepak bola, voli, futsal dan sebagainya. Mungkin badan kurang begitu sehat, dia nggak berangkat. Orang mau melakukan olahraga itu dalam kondisi fit, kondisi sehat betul. Tetapi sholat itu tidak harus dalam kondisi fit. Sholat tidak harus dalam kondisi betul-betul sehat yang prima. Tidak dibutuhkan harus begitu. Tetapi berolahraga dengan sholat, mana yang lebih ringan? Kita lebih ringan berangkat berolahraga atau lebih ringan berangkat sholat? Ini yang kita rasakan. Berangkat bermain sepak bola, bermain futsal dan sebagainya itu lebih ringan. Berapa menit itu sepak bola? 45 ya? 45 menit kali 2, kuat itu di lapangan. Enggak letih, enggak lelah. Coba berdiri sholat. Coba berdiri sholat, agak panjang sedikit gitu imam baca. Yang di belakang sudah naboki kaki dan bokongnya. Sudah mulai enggak tenang, ya kan? Sudah kukur-kukur. Sudah angkat satu kaki. Apalagi imamnya salah, agak bergembira yang belakang. Syukur kuno. Salah itu dowo-dowo. Apalagi panjang-panjang salah lagi. Mungkin yang di belakang teriak, mbok yo kul huwae le ngono. Kon kul huwae gitu kan. Ini kita untuk urusan sholat itu enggak kuat lama gitu loh. Rasanya lama kita sholat. Bapak Ibu, dampak dari berdiri sholat itu nanti akan ada dampak di padang mahsyar. Makanya padang mahsyar itu nanti sangat bergantung sampai di mana kesungguhan kita di dunia. Karena dalam riwayat hadis, orang yang mendapatkan keberuntungan, orang yang mendapatkan rahmat Allah, di tengah-tengah orang kesulitan di padang mahsyar, merasa lama di padang mahsyar, orang yang baik, orang yang mendapatkan rahmat Allah, itu akan merasakan di padang mahsyar tidak lebih lama daripada ketika dia sholat berdiri di dunia. Padahal lama ketika itu di padang mahsyar. Kenapa lama? Karena kondisi baik pikiran maupun fisik dalam tekanan yang tidak menentu. Tekanan fisik karena matahari yang sudah sangat dekat dengan badan. Tekanan pikiran karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Dia ketakutan, dia khawatir apa yang akan terjadi setelah itu. Apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka? Tidak tahu. Panasnya enggak karuan. Sementara matahari didekatkan dalam jarak 1 mil. Tutna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamikdari milin. Saat itu matahari didekatkan dengan makhluk yang ada di bumi ini hanya dalam jarak 1 mil. Periwayat hadis agak sedikit kebingungan memaknai mil. Beliau agak ragu makna mil. Saya tidak paham, kata perawi. Apa mil itu mil yang dimaksud adalah ukuran jarak. Atau mil yang dimaksud milun adalah alat untuk bercelak. Karena dalam bahasa Arab milun itu maknanya alat bercelak juga milun. Ukuran jarak juga milun. Maka kalau ukuran jarak yang dimaksud itu berarti jaraknya antara manusia dengan matahari 1,6
kilo. Tidak ada 2 kilometer, tidak ada 2 kilo. Sementara jarak matahari dengan bumi saat ini dibulatkan 150 juta kilo. 150 juta kilo. Sekarang bumi matahari 150 juta. Itu panas luar biasa. Besok di dekat Tudna direndahkan, itu Tudna. Dana, ya, Tudna, di majhul. Direndahkan, matahari semakin rendah. Dalam jarak 1,6 mil, 1,6 kilometer. Panas yang gak karu-karuan. Dalam 3 keadaan Ibunda Aisyah menyampaikan nasihat kepada kita. Dalam riwayat itu Rasulullah menerangkan, manusia tidak berkhitan lagi, manusia tidak ada yang beralas kaki, dan manusia tidak ada yang berpakaian sehelai kain pun di badannya. Dan manusia pertama yang akan diberi pakaian saat itu adalah Ibrahim alaihissalam nanti. Di tengah-tengah semua orang tidak berpakaian. Ibunda Aisyah sampai bertanya kepada baginda Rasul, agak sedikit malu beliau bertanya, ya Rasul, apakah satu dengan yang lain tidak ada keinginan untuk saling melihat? Ya, ya Rasul, tanya ini keduga tanya itu. Ibunda Aisyah tanya kepada baginda Nabi, ya Rasul, apa tidak ada keinginan seseorang melihat aurat seseorang yang lain? Apa kata baginda Rasul? Wahai Aisyah, keadaan saat itu jauh lebih menakutkan. Nek cara basa Jawane ora kober, ngono Bu. Ora kober. Saking mumetnya, saking gundahnya, saking galonya keadaan saat itu. Orang berdiri sangat lama rasanya. Sementara orang-orang yang baik, orang yang bersungguh-sungguh ketika di dunia mengisi hidup untuk menyiapkan akhirat, dia orang yang lama yang dirasakan bagi banyak orang sebentar, bahkan lebih sebentar daripada berdirinya ketika dia sholat di dunia. Ini Bapak Ibu, kadang kita diberi waktu untuk sholat aja, begitu pengen dang rampung sholat kita. Pengen dang segera keluar. Ada yang sudah enggak kober wiridan. Enggak kober lagi zikir wirid. Yang penting pokoknya sudah. Yaitu sholat. Tak sampai kemudian berpikir. Ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Enggak. Tidak sedikit yang begitu. Mau apa setelah itu? Padahal setelah itu tidak ada amalan, tidak mengamalkan amalan yang lebih afdol daripada wirid dzikir. Tetapi untuk wirid dzikir saja eman itu waktu. Bahkan sedih melihat bacaan panjang ketika imam membaca sholat dengan panjang. Inilah pengorbanan kedua di dalam rukun Islam. Pengorbanan waktu. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga. Pengorbanan apa ketiga? Rukun Islam ketiga? Zakat. Zakat ini pengorbanan harta. Harta ini di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 24 yang kemudian disebut oleh Allah adalah fitnah dunia. Innama mathalul hayatid dunya kamain. Allah mengumpamakan bahwa dunia ini seperti mak. Mak itu air. Harta, jabatan, kekuasaan, pengaruh, dan sebagainya. Ketenaran, rumah, kendaraan, dan semuanya ini adalah dunia. Allah mengatakan hanya innama mathalul hayati dunya kamain. Sesungguhnya
perumpamaan dunia itu hanya seperti air. Makanya beberapa kaul para ulama, kenapa Allah mengumpamakan dunia air? Karena dunia itu bergantung siapa yang ketempatan. Air itu bergantung dia bertempat di mana. Kalau dia berada di gelas, dia akan mengikuti gelas. Dia berada di teko, dia mengikuti teko. Kalau dia di ember, dia mengikuti ember. Kalau dia di dalam dream, mengikuti dream. Dan seterusnya. Maka dunia itu berada di tangan siapa? Kalau dunia itu di tangan orang yang soleh, nikmal malus soleh li abdin solih dalam hadis Nabi. Ini hadis yang pernah disabdakan oleh baginda Rasul di hadapan seorang sahabat yang baru 4 bulan masuk Islam. Namanya Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam di Madinah, 4 bulan baru masuk Islam, Rasul langsung kemudian memanggil beliau. Setelah datang di hadapan beliau, Amr bin As suruh pulang. Kau kembali ke rumahmu, ambil senjatamu dan ambil pakaianmu. Senjata perang dan pakaian perang. Kemudian datanglah Amr bin As menghadap Rasulullah. Labaik ya Rasulullah. Langsung kata Rasulullah, engkau panglima perang. Rasul menunjuk engkau kamu wahai Amr bin As menjadi panglima perang saat itu. Kalau tidak salah dalam perang Datus Salasil, beliau menjadi komandan perang. Langsung apa kata beliau Amr bin As? Ya Rasul, saya masuk Islam bukan karena jabatan. Saya masuk Islam bukan agar saya mendapatkan rampasan perang. Saya masuk Islam bukan karena keinginan dunia. Bukan karena itu. Beliau beralasan untuk menolak amanah Nabi sebagai panglima perang. Saat itulah kemudian Rasul bersabda, nikmal malus soleh li abdin soleh. Harta itu, nikmat harta itu, menjadi solehlah harta itu, kalau harta itu di tangan orang yang soleh. Harta itu akan menjadi istimewa kalau harta itu di tangan orang yang soleh. Berarti kaya itu tidak apa-apa, yang penting soleh. Gitu kata Nabi itu. Lah kalau tidak kaya, tidak soleh, kok tidak kaya ya? Kaya tapi tidak soleh, wah ini bahaya. Kalau tidak kaya, tidak soleh ya juga bahaya. Lebih berbahaya adalah orang kaya tidak soleh. Ini lebih berbahaya. Karena dengan kekayaannya dan ketidaksolehannya, dia bisa berbuat yang perbuatannya tidak bisa diperbuat orang miskin. Dia bisa merusak. Maka Bapak Ibu, perjalanan panjang perjuangan Islam, Rasulullah berdarah-darah menyampaikan risalah ini, agama ini, 13 tahun di Makkah. Susah payah menyampaikan agama, ditolak di sana sini, terpaksa harus melakukan hijrah. Ya, karena ini perintah Allah. Tinggallah Rasulullah di Madinah 1 tahun 2 tahun hingga 8 tahun. Bersungguh-sungguh Rasulullah. Agak ada kemudahan, agak ada kenikmatan, rasa senang, banyak teman, banyak sahabat, banyak pendukung setelah 8 tahun di Madinah. Maka Rasul membawa pasukan ke Madinah, dari Madinah ke Makkah. 10.000 pasukan. Kepunglah itu kota Makkah. Fathul Makkah, jatuhlah kota Makkah di tangan kaum muslimin. Para sahabat agak merasa nyaman, enak setelah jatuhnya kota Makkah. Tetapi kesenangan ternyata tidak lama. Kebahagiaan dunia tidak lama. 2 tahun setelah itu Rasulullah sedo, Rasul meninggal. Digantilah ketika itu kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq memimpin, umat Islam diuji lagi dengan kesulitan-kesulitan. Di antaranya adalah orang-orang yang enggan membayar zakat.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu harus memerangi orang-orang yang melaksanakan sholat tapi tidak mau membayar zakat. Habis sudah setelah itu perjuangan menyelesaikan persoalan internal umat Islam. Baru berpikir dakwah keluar lagi. Maka demikianlah sejarah mencatat baginda Rasul meninggalkan para sahabat-sahabat yang handal. Mereka tidak pernah berhenti dari dakwah, berjuang, bersungguh-sungguh mengenalkan Islam, menyampaikan risalah Islam kepada orang-orang yang jauh di sana, bahkan menyeberangi lautan pun dilakoni, dilaksanakan. Sudah seberapa kita mengikuti suri tauladan Rasul dan para sahabat? Maka Bapak Ibu, kalau kita buka Al-Quran, Allah memuji sahabat dengan kalimat kuntum khaira ummah. Kenapa Allah tidak menggunakan kata antum? Kenapa pakai kuntum? Inilah ilmu. Kalau jenengan buka terjemah, antum dan kuntum sama itu penerjemahannya. Kalian adalah umat terbaik. Itu baik kuntum maupun antum ya begitu. Tapi kalau paham bahasa Arab, kuntum itu artinya fi'il madhi. Kalian sudah menjadi umat terbaik. Berarti sudah lampau, pasten, sudah terjadi. Umat terbaik ini sudah berlalu, yaitu sahabat-sahabat Nabi. Maka pakai kuntum, bukan pakai antum. Kuntum khaira ummatin. Surat apa? Anak-anak? Surat Al-Quran. Surat apa? Ali Imran ayat 110 insya Allah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah surah Ali Imran 110. Betul? Ada yang ngecek? Kuntum khaira ummah. Kalian adalah telah menjadi umat terbaik. Apa kemudian umat berikutnya bisa menjadi umat terbaik? Bisa. Caranya? Ikutilah sahabat. Kita akan bisa masuk golongan kuntum khaira ummah kalau kita ini mengikuti sahabat. Lah inilah beratnya mengikuti sahabat. Tidak ringan. Mengikuti sahabat itu ngurangi tidur, ngurangi istirahat, ngurangi waktu bersenang-senang dengan keluarga, ngurangi waktu jalan-jalan. Karena ketidaknyamanan di dunia ini akan menjadi kenyamanan kita di akhirat. Orang di tengah-tengah kesyirikan melanda di mana-mana, kehancuran di mana-mana, morak-marik keadaan, kok merasa tenang di dunia? Ini orang enggak tahu tugas dan kewajiban. Maka mudah-mudahan dari Temanggung muncul para generasi kuntum khaira ummah. Dengan munculnya Yayasan Subulus Salam. Dengan mendidik generasi-generasi para pemuda harapan pemudi. Betul ya? Para pemuda harapan pemudi. Masya Allah. Tadi mendengarkan murotal awal akhir surat Ali Imran tadi ya. Nyaman, sejuk sekali. Surat Ali Imran ayat akhir dan Rasul sering membaca ayat itu ketika bangun tidur itu. Inna fi khalqis samawati wal bahtilafil laili wan nahar dan seterusnya. Itu baginda Rasul bangun tidur membaca ayat itu. Kalau bangun sare dari tidur. Nyaman sekali mendengar bacaan ayat begitu. Kan luar biasa. Ada secercah harapan dalam dada. Ke depan mudah-mudahan generasi Qur'ani muncul di tengah-tengah kita. Amin insya Allah. Ini Bapak Ibu monggo disekuyung lah. Disengkuyung, didukung, didoakan. Ya, ini generasi muda yang luar biasa. Ya, akan ada semangat-semangat kuntum khaira ummah seperti sahabat. Sahabat itu enggak tenguk-tenguk kemulan sarung di Masjid Madinah enggak. Sahabat itu tidak tenguk-tenguk di Masjidil Haram makan enggak. Padahal kalau mereka itu iktikaf, mereka sholat 5 waktu di Madinah, di Makkah, bijine, pahalane tidak bisa diukur di Indonesia. Siapa yang sholat di Masjidil Haram Makkah 100.000 kali lipat, kan begitu.
Siapa yang sholat di masjidku ini, kata Nabi Nabawi, 1000 kali lipat di masjid lainnya. Siapa yang sholat di Masjid Al-Aqsa Palestina 500 kali lipat. Apa dengan hadis itu sahabat kemudian tengok-tengok saja di Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram? Enggak, mereka terus berdakwah. Dan tidak ada yang menghentikan dakwah sahabat kecuali kematian. Yang menghentikan dakwah sahabat hanya meninggal dunia. Tidak ada sahabat mau dakwah tidak jadi karena ngantar istrinya ke pasar, enggak ada. Ya, ini kan sekarang terjadi abot kan gitu. Karena istrinya ngajak tawaf di alun-alun bareng itu. Muter tawaf di alun-alun, keliling-keliling, jalan-jalan. Wah, dan merdeka banget ya. Ada kadang-kadang saya meri juga, sering-sering metu setane gitu. Hari Ahad, hari keluarga, wah sana kemari dengan anak, dengan istri. Padahal kita kadang Ahad ngalor ngidul ngetan ngulon mikiri umat-umatan sisan. Akhirnya jarang kita bersama-sama kan begitu. Bapak Ibu sekalian, itu kedua, itu ketiga. Apa tadi pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat fisik, pengorbanan fisik. Ya, puasa. Puasa itu fisik. Tanpa sungguh-sungguh kita berat bangun pagi untuk sahur. Begitu. Tanpa sungguh-sungguh kita berat untuk beribadah. Apalagi kok makan sahur. Itu makan yang paling males. Paling aras-arasen. Siapa yang kalau makan sahur bisa tanduk, ngacung? Jarang ya. Sahur kok tanduk, wah top, semego. Makanya undangan kita itu rata-rata undangan berbuka bersama. Nek undangan kok sahur bersama, yakin pamit is toh? Izin maaf. Tapi kalau berbuka bersama, yakin ndak izin, yakin hadir. Bahkan sing tidak puasa pun hadir minimal latihan bukoh. Minimal latihan bukoh gitu loh. Makanya apa yang kemudian berbuka bersama mesti puasa, enggak kelihatan. Wong puasa itu amalan yang tidak bisa dilihat. Maka kalau sudah musim bulan puasa, Masya Allah, itu yang namanya berbuka bersama. Di mana-mana. Jajal diundang sahur bersama. Tangi ora. Abot. Fisik itu dikurangi. Pengorbanan. Pola makan berubah. Pola istirahat berubah. Tanpa kesungguhan berat. Ada yang puasa tapi tidak sholat 5 waktu. Ada yang sholat 5 waktu tapi tidak puasa. Macam-macam. Ini maghribnya jam berapa? Sudah habis? Oh belum. Nek semua nonton demping telu leren ngoten nggih. Saya enggak tahu nih sini. Ini masih Indonesia atau niki jam pinten niki? EBIB. Jadi belum ya? Belum maghrib. Sampun atau dereng? Dereng. Sampun. Oh sampun kok. Al Ustadz sudah ngendika sampun. Baik, itu yang beribadahnya belum rampung ini karena memang ini pengajian undangan jam berapa toh Bapak Ibu? Jam 4. Undangan jam 4 WIB. Waktu insya Allah berubah. Dari jam 5. Makanya kalau bisa gasik jadi rodo katok gitu ya. Nanggung ini jam 5 saya baru mulai matur. Jadi yang ting mriki masih pirang-pirang metu. Dadi muga-muga ora dadi wudun. Bapak Ibu sekalian, ini masih beberapa hal yang mesti saya sampaikan tapi karena waktu yang insya Allah sanes wedal sagedipun lajengaken. Ngoten nggih. Mugi-mugi sekedhik menika wonten manfaatipun. Monggo jenengan datang Allah mengakhiri mendekati huruf bisamsi matahari terbit matahari terbenam, mudah-mudahan kita berdoa diijabahi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ghafirin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu taala an kulli sahabati rasulil ajmain.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum ala adwika wa adwihim. Allahumma al'an kafarata ahlal kitab alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al khaira a'malina akhiraha waj'al khaira a'malina khawatimiha waj'al khaira ayyamina yauma liqa'ika. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ilaiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu, anak sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.